Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Apriliani dengan NIM J1A123-179 dari kelas reguler D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis beban kerja mental menggunakan metode NASA TLX, mata kuliah ergonomi dengan dosen pengampu Ibu Arum Dian Pratiwi, SKM MSc. Nah, jadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 mendefinisikan bahwa beban kerja merupakan sejumlah aktivitas yang menjadi tanggungan suatu jabatan atau suatu unit organisasi yang dapat diketahui dengan melakukan perkalian antara volume kerja, yakni volume pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan norma waktu, yakni waktu yang secara efektif dalam kondisi normal digunakan oleh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Sedangkan beban kerja mental adalah tekanan psikologis yang dialami seorang saat mengerjakan tugas yang membutuhkan input kognitif seperti konsentrasi, ingatan, pengambilan keputusan, atau perhatian. Beban kerja mental dapat menjadi masalah dalam suatu organisasi, misalnya ketika tenaga kerja mengalami kesulitan mengerjakan tugasnya karena terbatasnya karyawan. Nah, selanjutnya pengertian dari metode NASA TLX atau metode NASA Task Load Index, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melaksanakan berbagai aktivitas dan pekerjaannya. Nah, metode ini berupa kuesioner yang disusun berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran subjektif yang lebih mudah namun lebih sensitif pada pengukuran beban kerja. Nah, indikator beban kerja mental yang diukur dalam NASA TLX yaitu yang pertama ada kebutuhan mental atau mental demand, atau yang kedua ada kebutuhan fisik atau physical demand, yang ketiga ada kebutuhan waktu atau temporal demand, yang keempat ada performansi atau performance, yang kelima ada tingkat usaha atau effort, dan yang terakhir ada tingkat frustasi atau frustration level. Nah, berikut lampiran kuesioner yang telah saya buat. Yang di sini ada hari atau tanggal, ada nama responden, terus jenis pekerjaan responden, serta usia, di mana di sini ada penjelasan dari masing-masing indikator yang tadi, seperti kebutuhan mental, dengan penjelasan seberapa besar tuntutan aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan dalam pekerjaan responden, seperti misalnya berpikir atau memutuskan sesuatu, menghitung, mengingat, melihat, serta mencari apa solusi dari pekerjaan mereka, dengan ada skalanya juga. Nah, terus di gambar yang kedua ini ada perbandingan skala atau pembobotan. Nah, pada tahap pembobotan ini, nanti responden akan melakukan perbandingan berpasangan pada setiap indikator NASA TLX untuk menemukan indikator yang paling dominan dalam mempengaruhi beban kerja mental pada setiap perbandingan. Nah, setelah perbandingan ini dilakukan, indikator dihitung dengan sistem tally yang jumlahnya menjadi bobot untuk setiap indikator beban kerja mental. Lalu ada gambar penentuan rating. Nah, pada tahap yang penentuan rating ini, responden akan memberikan rating pada setiap indikator beban kerja mental. Rating yang diberikan secara subjektif oleh responden sesuai dengan beban kerja mental yang dirasakan. Terus yang terakhir itu ada interpretasi skor. Nah, menurut Hart dan Stephen Land tahun 1988 menyatakan bahwa skor rata-rata beban kerja mental yang diperoleh digunakan sebagai penentuan golongan beban kerja mental yang dikategorikan dalam 5 golongan, yaitu golongan beban kerja rendah dengan nilai 0 sampai 9.
sedangkan yang sedang itu 10-29, yang agak tinggi itu 30-49, yang tinggi 50-79, serta yang sangat tinggi itu di 80-100. Jadi hasil kuesioner yang telah saya bikin yaitu responden saya bernama Ibu Darja Miatin dengan jenis pekerjaan PNS atau staf tata usaha SMP Negeri 4 Kendari dengan usia 41 tahun. Nah, di lembar selanjutnya ini responden itu melakukan perbandingan skala dengan membandingkan tiap indikator atau skala dan memilih indikator mana yang paling berpengaruh dalam beban kerja mental mereka. Lalu di lembar selanjutnya ada penentuan rating, di mana responden itu memberikan rating pada setiap indikator beban kerja mental. Misalnya yang pertama itu mental demand atau kebutuhan mental dengan pertanyaan seberapa besar usaha mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, dan responden merating itu di 70. Terus yang kedua, physical demand, seberapa besar usaha fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Responden melingkari di angka 60 dan seterusnya. Baik, selanjutnya itu ada perhitungan nilai akhir NASA TLX, yaitu dengan rumus bobot dari tiap indikator NASA TLX atau penentuan skala yang tadi telah dipilih oleh responden dikali dengan rating dari tiap-tiap indikator NASA TLX yang telah ditentukan oleh responden. Lalu total NASA TLX itu rumusnya yaitu jumlah dari bobot tadi dikali dengan rating keseluruhan, lalu dibagi dengan 15. 15 itu dari jumlah bobot atau jumlah penentuan perbandingan skalanya. Terus didapatkan hasil 830. Jadi hasil akhir dari total skor NASA TLX-nya yaitu 830 dibagi 15 yang hasilnya 55,3 dan dibulatkan jadi 55. Jadi untuk hasil akhirnya tingkat kepuasan kepada pekerjaan yang dilakukan itu sebanyak 55, yang dimana nilai 55 tersebut berada pada tingkat yang tinggi, menunjukkan bahwa tugas atau aktivitas yang dinilai melibatkan beban kerja mental yang cukup tinggi, seperti pada tabel di atas. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai analisis beban kerja mental menggunakan metode NASA TLX. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.